Di tengah istana megah yang dibalut kemegahan Mesir kuno, berdirilah seorang lelaki bernama Haman, arogan, licik, dan sangat dekat dengan sang penguasa paling zolim, Fir'aun. Haman bukan sekadar penasehat, ia adalah sang arsitek kekuasaan, pengatur strategi, dan penjaga tahta kekufuran. Pada suatu hari, kemarahan Fir'aun memuncak. Ia mendengar kabar tentang seorang lelaki dari kalangan Bani Israel yang telah kembali ke Mesir setelah bertahun-tahun meninggalkan tanah itu. Lelaki itu membawa ajaran yang mengguncangkan fondasi kekuasaan Fir'aun. Fir'aun memanggil Haman. "Aku ingin menundukkan lelaki itu," kata Fir'aun. "Namanya Musa." Haman menyeringit licik. "Maka izinkan aku membangun menara tinggi menuju langit, agar aku dapat melihat Tuhan Musa itu." Jawabnya penuh sinisme. Ia tidak percaya akan Tuhan yang tidak bisa disentuh, dilihat, atau dikendalikan. Dalam hatinya, Haman tidak sekadar meremehkan dakwah Nabi Musa. Ia ingin mempermalukan ajaran tauhid dengan proyek besar yang akan memagung rakyat Mesir dan memperkuat citra Fir'aun sebagai Tuhan tertinggi. Tapi ajakan Nabi Musa bukanlah kata-kata kosong. Ia mendatangi istana, berdiri dengan penuh wibawa dan berkata, "Wahai Fir'aun, aku adalah utusan dari Allah. Bebaskanlah Bani Israel dan hentikan kezolimanku kepada mereka." Di balik tirai, Haman mendengar suara Nabi Musa dan membenci setiap kata yang keluar dari lisan sang nabi. Baginya, dakwah itu adalah ancaman terhadap tatanan lama, terhadap dunia di mana Fir'aun adalah satu-satunya yang ditaati dan Haman adalah pengatur jalannya. Cerita pun mulai bergulir. Gelombang keresahan mulai menyapu lorong-lorong istana Mesir. Dakwah Nabi Musa mengguncang bukan hanya keyakinan rakyat, tapi juga ketenangan batin Fir'aun yang terbiasa dipuja tanpa tanding. Haman tahu, jika tidak segera dikendalikan, ajakan tauhid itu akan menyebar seperti api membakar keyakinan lama. Dalam ruang pertemuan rahasia, Fir'aun menatap Haman dengan gelisah. "Musa itu semakin berani," gumamnya. "Ia membawa mujizat, tongkat yang bisa berubah menjadi ular, tangan bercahaya, dan rakyat mulai terpaku." Haman mengangguk. "Kita akan kalahkan dia bukan dengan senjata, tapi dengan propaganda. Biarkan aku menyebarkan ketakutan." Lalu dimulailah kampanye kekeliruan. Haman memerintahkan para juru bicara istana untuk menyebarkan pesan bahwa Nabi Musa itu adalah perusak tradisi, pemecah bangsa, pembawa kekacauan. Di pasar-pasar, para pedagang mulai berbisik, "Jangan percaya Musa." Para pemuka agama menyindir, "Tuhannya Musa tidak nyata." Di pusat kekuasaan, Haman terus mengatur narasi agar rakyat hanya mengenal satu kebenaran, kebenaran versi Fir'aun. Namun, Nabi Musa tak gentar. Ia tetap berdiri di tengah masyarakat, menyeru dengan sabar, "Sesungguhnya, aku diutus oleh Allah untuk menyelamatkan kalian dari penindasan. Aku datang membawa bukti, bukan sekedar kata-kata." Haman membenci ketenangan Nabi Musa dan ketulusan dalam dakwahnya. Ia melihat bahwa keimanan tak bisa dibendung dengan tipu daya, namun ia tetap berkeras karena kekuasaan bagi Haman adalah segalanya. Di antara langit Mesir yang muram dan suara rakyat yang mulai bertanya-tanya, babak baru pun terbuka. Di dataran terbuka Mesir, kerumunan mulai berkumpul. Suasana tegang menggantung di udara. Di satu sisi, Fir'aun duduk angkuh di singgasananya, dikelilingi para penyihir istana.
Di sisi lain, berdiri Nabi Musa dengan tenang, hanya ditemani saudara dan mukjizat dari Allah. Haman berdiri di belakang Fir'aun, matanya tajam menyoroti setiap gerakan Nabi Musa. Ia telah merancang panggung ini, pertunjukan besar untuk mempermalukan sang Nabi dan menyudahi dakwah Tauhid. "Perlihatkan kekuatanmu, Musa," seru Fir'aun disambut tawa sombong para penyihir. Nabi Musa alaihi salam mengangkat tongkatnya. Begitu tongkat itu dilemparkan ke tanah, ia berubah menjadi ular yang hidup, bergerak cepat dan menelan semua sihir musuh tanpa ragu. Para penyihir terdiam, wajah mereka pucat. Mereka tahu yang mereka lihat bukan sihir, melainkan mukjizat dari Tuhan yang Maha Kuasa. Suara gemuruh pun pecah. Beberapa penyihir langsung bersujud berseru, "Kami beriman kepada Tuhan Musa dan Harun." Fir'aun murka. Haman menggertak mereka dengan ancaman, "Kalian akan disalib, tubuh kalian akan kami gantung di batang kurma." Namun tak satu pun dari mereka mundur. Keimanan telah menembus hati mereka. Haman geram. Semua rencananya runtuh oleh satu lemparan tongkat Nabi Musa. Di tengah kemarahan Fir'aun dan dendam Haman, satu hal menjadi jelas. Dakwah Nabi Musa tidak bisa dibungkam oleh panggung sandiwara atau propaganda kekuasaan. Langit Mesir kini menyimpan rahasia iman yang mulai tumbuh dari titik-titik yang tak terduga. Dalam gelapnya malam Mesir yang sunyi, di balik tirai kekuasaan, Fir'aun duduk termenung. Kekalahan para penyihir membuatnya gusar, tapi lebih dari itu, ada rasa takut yang tak pernah ia akui. Nabi Musa tak hanya mengalahkan sihir, ia mengguncang pondasi ilusi yang dibangun bertahun-tahun. Haman mendekat, membisikkan rencana. "Kita tidak bisa membiarkan Musa terus bicara. Jika rakyat percaya kepadanya, seluruh sistem kita akan runtuh. Izinkan aku menyusun strategi baru." Maka dikumpulkanlah para pemuka istana, para pejabat kafir dan penasihat terdekat. Mereka berkumpul dalam sebuah majelis gelap yang penuh bisikan, menjatuhkan Nabi Musa tanpa terlihat zolim. "Sebarkan fitnah," kata Haman. "Katakan bahwa Musa ingin merebut tahta, tuduh ia menyebar ajaran asing, giring opini bahwa ia adalah ancaman, bukan pembawa kebenaran." Fitnah pun menyebar. Di jalanan, rakyat mulai dibingungkan. Sebagian mulai percaya, sebagian lainnya ragu. Tapi Nabi Musa alaihi salam tetap berdiri kokoh menyeru, "Wahai kaumku, sungguh aku diutus oleh Allah untuk membebaskan kalian dari belenggu kekuasaan zolim. Jangan tertipu oleh bisikan kebatilan." Haman membenci keteguhan sang nabi. Ia mengatur agar utusan Fir'aun menyusup ke kelompok rakyat, memecah solidaritas Bani Israel dan memperkeruh suasana. Ia ingin menciptakan kebingungan massal agar suara kebenaran tenggelam dalam hiruk-pikuk fitnah. Tapi di antara keheningan malam, gema dakwah Nabi Musa semakin kuat, tidak bisa dibungkam, tidak bisa dikaburkan. Sebab ia datang bukan untuk meraih kuasa, tapi untuk membebaskan jiwa. Di tengah kegeraman yang memuncak, Haman kembali melangkah ke hadapan Fir'aun dengan sebuah gagasan yang megah namun penuh kesesatan. "Wahai Tuhanku," katanya, "izinkan aku membangun sebuah menara yang menjulang ke langit, agar aku dapat melihat Tuhan Musa itu. Bukankah ia mengklaim berasal dari atas sana?" Fir'aun tersenyum miring. Ide itu bukan sekadar proyek arsitektur, itu adalah simbol perlawanan terhadap dakwah Nabi Musa alaihi salam. Maka dimulailah pembangunan. Ribuan pekerja kafir diperintahkan, batu-batu besar diangkut dari tempat jauh, dan langit Mesir pun dipenuhi suara palu dan deru ambisi. Haman berdiri mengawasi dari atas panggung, merasa dirinya agung. Di hadapan rakyat ia berpidato,
"Lihatlah, inilah kemuliaan Mesir. Kebenaran ada di tangan kami, bukan pada Musa dan ajarannya yang tak terlihat." Namun di kejauhan, Nabi Musa alaihissalam berdiri dengan ketenangan yang tak bisa ditiru. Ia berkata kepada kaumnya, "Jangan tertipu oleh kemegahan. Allah tidak butuh menara untuk dijangkau. Ia dekat kepada hati yang beriman, bukan tinggi pada bangunan yang dibangun atas kesombongan." Menara itu terus dibangun, tapi langit tetap tak tersentuh. Dan hati Haman, meski dikelilingi batu-batu megah, tetap kosong. Rakyat mulai melihat bahwa keangkuhan tidak membawa kebenaran, hanya membuat mereka lelah mengangkat sesuatu yang tak pernah bisa menjangkau langit. Hari-hari berlalu, namun dampak mujizat Nabi Musa tak juga surut. Rakyat Mesir mulai bimbang. Di pasar-pasar, di antara debu jalanan dan bisikan warung kecil, banyak yang bertanya diam-diam, apakah Musa benar? Tapi rasa takut masih menggenggam hati mereka. Takut kepada Fir'aun dan lebih-lebih kepada Haman, sang pengendali bayang-bayang. Melihat keraguan merambat, Haman tidak tinggal diam. Ia memerintahkan para penyesat untuk memperkuat narasi. Musa itu penyihir yang lebih hebat dari penyihir kami. Ia bukan utusan, ia perusak. Ia menyusupkan agen-agen kafir ke kalangan rakyat, khususnya kepada Bani Israel. Mereka berpura-pura bingung, bertanya, beradu argumen, semua untuk menciptakan wabah kebingungan agar dakwah Nabi Musa kehilangan arah. Di tengah badai fitnah itu, Nabi Musa alaihissalam tetap berbicara tegas. "Wahai kaumku, jangan terpedaya. Aku diutus oleh Allah dengan bukti yang nyata. Kalian menyaksikannya sendiri. Jangan biarkan tipu daya menutup mata hati kalian." Tapi kebingungan itu seperti kabut yang menebal. Bahkan di antara Bani Israel, beberapa mulai berbisik, "Mungkin Haman benar. Jika Musa utusan Allah, mengapa kita belum bebas?" Haman tersenyum melihat keraguan tumbuh seperti jamur di musim gelap. Ia tidak memerlukan kekuatan fisik untuk memukul mundur Nabi Musa. Cukup dengan racun pikiran dan tumpukan keraguan. Tapi meski kabut menyelimuti, sinar kebenaran tidak pernah padam. Di tengah kabut fitnah dan gemuruh ambisi, Allah mulai menunjukkan tanda-tanda kekuasaannya. Mesir tak lagi tenang. Sungai Nil yang selama ini menjadi sumber kehidupan berubah menjadi darah. Ikan-ikan mati, air tak bisa diminum, dan aroma busuk menyebar ke penjuru negeri. Rakyat panik. Bahkan pengikut Fir'aun mulai bertanya, apakah ini balasan dari Tuhan Musa? Fir'aun segera memanggil Nabi Musa dan berkata, "Mohonkan kepada Tuhanmu agar mengangkat ini, maka aku akan melepaskan Bani Israel." Nabi Musa pun berdoa, dan sungai pun kembali normal. Tapi janji Fir'aun hanya sesaat. Ia kembali ingkar. Haman yang menyaksikan semuanya mulai gelisah. Ia tahu ini bukan sihir. Ia tahu Tuhan Nabi Musa bukan karangan. Tapi kesombongan mengalahkan nurani. Ia berkata pada Fir'aun, "Jangan tunduk, ini hanya fenomena. Rakyat akan lupa jika kita terus perkuat narasi kita." Namun Allah terus mengirimkan tanda-tanda lainnya. Katak yang memenuhi rumah, kutu, belalang yang melahap tanaman, dan wabah yang tak bisa dijelaskan. Setiap kali bencana datang, Fir'aun memohon. Setiap kali bencana reda, ia kembali durhaka. Dan di balik semua itu, Haman menyusun strategi baru, membungkam Nabi Musa dengan lebih dari sekedar kata-kata. Ia ingin merancang perlawanan fisik, karena tipu daya dan propaganda mulai kehilangan daya. Tapi Nabi Musa alaihi salam tetap teguh. Ia berkata, "Wahai Fir'aun, sesungguhnya kalian telah melihat bukti demi bukti. Allah tidak bermain-main. Waktu kalian hampir habis.
langit pun seakan mendung, bukan hanya karena cuaca, tapi karena kemurkaan yang sebentar lagi tiba. Saat langit Mesir semakin gelap oleh pertanda yang tak terbantahkan, hati sebagian rakyat mulai terbuka. Mereka yang dulu diam, kini mulai berbisik tentang keagungan Tuhan Nabi Musa. Tapi di balik tirai kekuasaan, Haman tidak tinggal diam. Ia tahu waktunya semakin sempit, tapi kesombongan mencegahnya dari mengakui kebenaran. Dalam ruang strategi yang gelap dan penuh aroma dupa, Haman berbicara pada Firaun dengan nada panik terselubung. Rakyat mulai goyah. Kita harus bergerak. Musa tidak bisa lagi dibiarkan berbicara. Kita harus tangkap dia dan pengikutnya sebelum semuanya runtuh. Firaun ragu, bukan karena iman, tapi karena tekanan. Ia berkata, "Apa yang akan kau lakukan?" Haman menjawab, "Aku akan atur pasukan untuk memburu mereka malam ini juga." Sementara itu, Nabi Musa alaihi salam mendapat wahyu dari Allah bahwa saat pembebasan telah dekat. Ia mengumpulkan Bani Israel dan berbisik, "Allah telah memerintahkan kita untuk keluar dari Mesir. Bersiaplah, malam ini kita akan melangkah menuju kebebasan." Di saat rakyat bersiap dalam diam, Haman memerintahkan pengintai kafir untuk mencari jejak Nabi Musa. Pasukan dikirim, gerbang-gerbang dijaga, tapi Allah telah mengatur langkah-langkah nabinya. Nabi Musa dan Bani Israel pun bergerak dalam kesunyian malam, dipandu oleh keyakinan dan janji yang tak tergoyahkan. Haman di istana yang penuh gemuruh, mengira ia masih menguasai segalanya. Ia tidak tahu bahwa batas kesombongan sudah nyaris ditembus. Ia tidak tahu bahwa fajar esok akan menyaksikan sesuatu yang tak pernah bisa ia cegah. Fajar belum menyingsing saat Firaun mengerahkan pasukan. Haman dengan jubah kebesarannya berada di barisan depan, matanya merah oleh amarah dan kesombongan. "Mereka kabur! Musa membawa Bani Israel keluar dari Mesir!" teriaknya. Pasukan berkuda, pedang-pedang terhunus, roda kereta perang berderak, semua bergerak dengan satu tujuan, menghentikan Nabi Musa dan mengembalikan Bani Israel ke belenggu lama. Di sisi lain, Nabi Musa memimpin kaumnya dengan tenang. Mereka tiba di tepi laut dan panik mulai menjalar. "Wahai Musa, pasukan Firaun sudah dekat, di depan laut, di belakang mereka." Maka Nabi Musa tanpa gentar berkata, "Sekali-kali tidak, sesungguhnya Tuhanku bersama aku, Dia akan memberi petunjuk kepadaku." Dan Allah pun memerintah, "Pukullah laut dengan tongkatmu." Maka Nabi Musa mengangkat tongkatnya. Air laut terbelah, menciptakan jalan di antara dua dinding air, tinggi dan gemetar seperti gunung. Bani Israel melangkah masuk, menyaksikan mukjizat dengan mata berkaca-kaca. Di belakang mereka, debu beterbangan. Firaun dan Haman terus mengejar dengan sombong. "Lihatlah, aku mampu melintasi jalan yang sama. Kebenaran Musa tak lebih dari sihir." Namun mereka tak tahu, jalan itu bukanlah karpet kemenangan, tapi lorong keputusan ilahi. Ketika Nabi Musa dan kaumnya telah selamat sampai di seberang, Allah memerintahkan laut untuk kembali seperti semula. Air pun menutup dengan gemuruh tak terbendung. Firaun dan Haman tenggelam. Kesombongan mereka lenyap, kekuasaan mereka luluh, dan sejarah mencatat kehancuran dua tokoh yang melawan utusan Allah. Laut telah kembali tenang. Gelombang yang menenggelamkan Firaun dan Haman tak hanya menghapus tubuh mereka dari bumi, tetapi juga menyingkirkan kesombongan yang selama ini memenjarakan hati manusia. Di seberang sana, Nabi Musa dan Bani Israel berdiri menyaksikan kebesaran Allah, bahwa kekuatan sejati bukanlah pada pasukan, propaganda, atau menara kesombongan, melainkan pada iman yang kokoh. Nabi Musa bersujud penuh syukur. Ia tahu kemenangan ini bukan hanya pembebasan fisik, tetapi juga pembebasan spiritual. Ia berkata kepada kaumnya,
Allah telah menepati janjinya. Dialah yang menyelamatkan kita, bukan aku. Maka berpeganglah teguh pada jalannya. Di antara mereka ada yang menangis haru, ada yang memeluk anak-anak mereka, dan ada yang memandang laut dengan takzim. Mereka telah melihat langsung bagaimana kebenaran tak bisa ditenggelamkan. Sementara itu, nama Haman mulai dilupakan. Menara yang dibangunnya tak pernah mencapai langit. Fitnah-fitnahnya tenggelam bersama lidahnya yang dulu berbicara lancang. Ia telah menjadi contoh bahwa kekuasaan yang dibangun di atas kesombongan dan dusta pasti akan hancur. Kisah ini bukan hanya milik masa lalu. Ia adalah pengingat sepanjang zaman.